Bentar, mana ya? Bentar saya share screen kan dulu. Manuskrip, manuskrip, manuskrip. Ini soal. Duh, saya izin untuk share screen. Nggih. Kelihatan, Mbak? Kelihatan, Mbak. Kelihatan? Ya, kelihatan, Eh, Mbak. kelihatan. Oke, selamat datang Mas Anas. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal lanjutan yang kemarin. Mbak. Oke, yang pertama nanti saya mohon kerjasamanya. Jadi biar komunikasi kita dua arah dan keaktifan. eh, Monggo untuk nomor 16 saya persilakan Mbak Adriana. Pada saat melihat soal, pastikan dulu panjenengan mengetahui soal ini tujuannya apa. Jadi saran saya baca dulu pertanyaannya ketimbang baca datanya. Gitu nggih. 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 Oke, yang pertama Mbak Adriana dulu untuk Apa, soal kita kali ini. Nanti kita insya Allah selesai di soal 30. Gitu nggih. nggih. Monggo. Apakah diagnosa keperawatan berdasarkan kasus di atas? Seorang laki-laki umur 25 tahun datang ke IRD dengan kondisi pasien tidak sadar, GCS 124, suara nafas gargling, RR-nya 30. Setelah dilakukan anamnesis, didapatkan riwayat klien mau ada percobaan bunuh diri dengan minum baygon. Eh, Bersihan jalan nafas tidak efektif, Pak. Oke. Ya, sudah jelas ya. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Ininya garglingnya. GCS. Ini tata laksananya berarti apa? Kalau boleh tahu. Suction, Pak. Suction ya. Oke. Jadi kalau gargling pakainya adalah suction kalau tidak sadar. Tapi kalau sadar ya berarti di dikeluarkan secara spontan. Seperti itu. Yuk, selanjutnya Mas Anas. Nggih. Nggih, Apakah monggo. tindakan pertama yang Anda lakukan untuk menolong korban berdasarkan kasus di atas? Seorang laki-laki umur 25 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di jalan. Apa? Melakukan 3A, amankan diri, amankan pasien, dan lingkungan. Oke, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Oke, sembari itu saya kasih lengkapnya ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah D R, maaf, D R S A B C. D-nya ini adalah danger, berarti harus 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Terus R-nya ini respon, berarti cek respons. Pakai AFPU ya Bapak Ibu. Oke, Nggih. yang S send for help, minta bantuan. Terus A-nya adalah RW, breathing, sama sirkulasi, circulation. Ya, oke ya. Sirkulasi ini kardiovaskuler, gitu ya. Jadi kita nggak ngomong hematologi di sini. Jadi ngomongnya kardiovaskuler. Sampai sini ditangkap ya Bapak Ibu. Nggih, Pak. Oke, monggo. Selanjutnya, aduh, kok macet. Nah, selanjutnya Mbak Adriana. Apakah tindakan pertama perawat untuk menjaga kepatenan jalan nafas? Korban kecelakaan dibawa ke IGD dengan tidak sadarkan diri, terdapat tanda-tanda lebam di sekitar mata dan bawah telinga, terdapat cairan dari hidung dan mulut, serta multiple trauma.
Jawabannya C, Pak. Memasang cervical collar. Jawabannya adalah C. C. C itu apa? Memasang cervical collar ya. Jawabannya cervical collar, jauh trust, finger swab, oke. Ya, cervical collar. Nah, ini tanda-tanda apa, Bapak Ibu? Kalau pasiennya seperti ini. Tanda apa, Bapak Ibu? Mata, bawah telinga ada lebam, ya. Sekitar mata lebam, bawah telinga. Berarti tanda-tanda Cedera kepala. cedera basis Bersuskan krani. dari iya. Ya, benar. Cedera basis kranii. Kalau multiple trauma ini berarti salah satu dari tanda cedera cedera servikal. Ya, ya. Tapi sebenarnya cedera servikal juga bisa keluar dari hidung, mata dan lain sebagainya. Tetapi di sini ada yang muncul yaitu adalah cedera basis curiga, cedera basis kranii karena ada battle sign dan raccoon eye, bloody otore sama rhinore, serta multiple trauma. Multiple trauma biasanya dicurigai untuk eh, cedera servikal. Berarti tata laksana yang paling tepat adalah dengan neck collar, ya. Gitu nggih. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Oh ya, kenapa kok nggak pakai suction dari mulut dan lain sebagainya? Sebenarnya ini adalah simultan Bapak Ibu. Jadi pada kasus initial assessment, inisial inisial assessment trauma, RW itu prinsipnya adalah restriction of spinal motion. Artinya apa? Distabilisasi dari lehernya plus RW, jalan nafas. Jalan nafas. Gitu ya, Bapak Ibu. Ya, keluar cairan itu dan lain sebagainya. Oke ya. Oke, jadi kalau initial assessment kasusnya endotrauma, cervical itu masuknya di RW. Ini memang guideline-nya seperti itu sampai saat ini. Gitu nggih. Oke, saya lanjutkan. Tadi ini 18. Ini tadi siapa? Oh, Ibu ya. Oke, Mas Anas, monggo. Apakah yang selanjutnya dilakukan perawat? Seorang laki-laki ditemukan tergeletak tidak sadarkan diri di jalan. Perawat yang kebetulan lewat datang membantu. Perawat sudah memastikan keamanan lingkungan dan memastikan korban bernafas. Perawat mengaktifkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu SPGDT. SPGDT ini sama halnya dengan Send for Help. Jadi Mungkin jawabannya, C ya Pak ya. Meriksa tidak ada trauma. kita lihat ya. Ini Send for Help, ini kan SPGDT. Setelah itu berarti jawabannya RW RWB yang pasien RW. E. yang mana? Yang E, Pak. Kita lihat ya. Oke. B. Yang E memastikan jalan nafas dan melakukan finger swab. Nah, seorang laki-laki tidak sadar perawat kebetulan lewat datang membantu perawat memastikan keamanan lingkungan, memastikan korban memas ya, sudah memastikan korban keamanan lingkungan dan memastikan korban bernafas. Bernafas. Ya. Oke. Berarti ini jalan nafas aman. Man. Injih kan? Kan dia bisa bernafas. Ya. Dan nadi juga aman. Berarti jalan jalan. Pilihan yang lain adalah B mungkin Pak. D. Jadi gini, jadi gini.
Kalau korban itu bernafas, denyut nadi itu pasti ada. Dong ya. Kalau korban itu tidak bernafas, ya bisa jadi denyut nadi ada dan mungkin juga tidak ada. Tuh, ya, tak tulis saja. Tak tulis saja. Ya, ini kalau misal gini, ya, nadi ada, nafas ada, normal, gitu nih. Nadi absen, nafas pasti absen, ya kan? Berarti dilakukan CPR, cardiac arrest ya. Hmm. Itu ya, cardiac arrest, gitu ya. Dilakukan apa? CPR. Oke. Nadi ada, nafas absen, berarti respiration arrest. Ya, dilakukan dengan rescue breathing. Oke. Nah, nadi ada, sorry, nadi absen, nafas ada. Ini berarti impossible. Nggak pernah ada kasus seperti ini. Gitu nih. Kecuali posisinya pakai ventilator. Ya, dia tetap bernafas meskipun nadinya absen. Jadi jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah kalau korban bernafas, pasti nadinya ada kan? Iya kan? Pasti nadinya ada. Oke, berarti tindakan lain yang harus diambil adalah kira-kira apa? Memastikan kesadaran korban, Pak. Kita balik lagi di initial assessment RW itu gabungannya sama stabilisasi servikal. Jadi jawabannya adalah C. C. Gitu nggih. Jadi pastikan ini kan korbannya seorang mengatakan perawat kebetulan lewat datang perawat memastikan keamanan lingkungan bla bla bla. Ya ini pasti dicurigai ada trauma terlepas kita mekanisme traumanya nggak tahu. Ya, tapi korban sudah dinyatakan bernafas. Berarti tata laksana lain ya ada bantuan nafas ya jelas nggak mungkin karena korban sudah aman. Memastikan kesadaran korban, ya kan? Korban tadi kan sudah tidak sadar kan? Ya, tidak sadar. Oke, D, memastikan ada tidaknya denyut nadi korban. Korban bernafas pasti denyut nadi pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Memeriksa jalan nafas karena korban sudah bernafas, ya kan? Tidak ada data-data suara nafas tambahan, berarti nggak ada masalah. Yang paling tepat adalah C. Gitu nggih. Memastikan tidak ada trauma kepala dan servikal. Gitu nggih. Sampai sini ada tanyakan, Bu? Mas Ana? Nggih, sampun cukup, Pak. Sampun cukup nggih. Jadi Mbak Adriana, Mas Ana jika ada sanggahan, feedback silahkan langsung urun book ya, nggak usah sungkan gitu ya. Selanjutnya masalah utama. Oke, ayo Mbak Adriana, monggo Apakah yang silahkan. menjadi masalah utama pada kasus tersebut? Seorang perawat sedang makan siang di sebuah resto bakso mendapati seorang laki-laki usia 21 tahun terlihat sedang memegangi leher sambil melambaikan tangan untuk meminta tolong, tidak bisa mengeluarkan suara serta nafas tersengal-sengal. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan orang tersebut tersedak bakso. ARW, Pak. Wait. Jadi kalau choking, semua sumbatan, semua sumbatan, hanya satu sumbatan yang tidak bisa keluar suara, yaitu cuma choking atau tersedak. Ada gargling, clawing, ya, dan lain sebagainya. Yang tidak ada suara itu pasti choking. Suaranya bisa parau. Ya. Choking. Tidak ada suara. Karena apa? Suara itu dihasilkan dari gelombang getaran udara.
Kalau choking itu tidak ada aliran udara, beda sama kayak stridor, crowing, gargling itu ada. Gitu aja, Bapak Ibu. Sampai Nggih. sini ada tanya. Choking itu tersedak, gitu nih. Oke, ada yang tanya kan? Lanjut, Lanjut. yuk, lanjut, Mas Anas. Kita Apakah pasal keperawatan utama pada kasus di atas? Seorang perempuan umur 32 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas saat dipindahkan. Wajah pasien tampak pucat dan berteriak menahan sakit. Tampak tulang tibia menonjol keluar dan sekitarnya terdapat darah yang keluar dan pasien mengeluh kaki tidak dapat digerakkan. C. Resiko injuri, Pak. resiko injury Infeksi, siapa? infeksi, Kita Pak. lihat ya. Kita lihat. Eh, pasien tampak pucat dan menahan sakit, ya. Tampak tulang tibia menonjol keluar. Berarti ada masalah di muskuloskeletal. Terdapat darah yang keluar dan mengeluhkan kaki tidak dapat digerakkan. Gitu nggih? Tidak dapat digerakkan. Berarti jawaban yang tepat adalah kita cek. Tampak pucatnya karena apa? Karena darah yang keluar, Pak. Darah yang keluar, mana darah? Oh, pucat darah keluar. Berarti kita anggaplah di C, gitu ya. Ya, urutannya kan A, B, C, D, E gitu kan? Bener nggak? Kalau Oke. gagal. Kalau biasa B1, B2, B3, B4, B5, B6 gitu nggih? Gitu. Berarti kalau ini pucat ya bisa jadi kita lihat kausanya, pucatnya karena apa? Berarti C, sirkulasi ya. Berteriak menahan sakit, tapi masih bisa. Nah, sakitnya di mana ini? Karena exposure. Ya, tulang tibia menonjol, darah yang keluar dan pasien darah keluar sebenarnya nggak jadi masalah ya ini ada darah keluar karena nggak ada perubahan. Cuma kalau pucat itu berarti ada perubahan. Pasien mengeluh eh, kaki kiri tidak dapat digerakkan. Berarti apa? Gitu ya. Tuh. E-nya, E-nya, C-nya ada. C-nya apa? C-nya adalah kekurangan volume cairan. Ada nggak? Ada nggak? C, kekurangan volume cairan. Kekurangan volume cairan. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada. Kekurangan volume. Nggak ada. E-nya sakit menahan sakit. Nyeri ada nggak? Nyeri ada. Nyeri ada. Oke. Tulang tibia menonjol keluar. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Gangguan? Ada. Gangguan Integritas kulit. integritas. Ya, kok integritas ya? Gangguan mobilitas. Tulang tibia menonjol. Deformitas. Gangguan ya. Nah, oke. Darah yang keluar berarti ada kerusakan jaringan. Berarti gangguan sini ya. Gangguan gangguan integritas kulit dan integritas kulit dan apa ini mobilisasi apa ya? Gangguan hambatan mobilitas fisik gitu lah ya. Hambatan mobilitas fisik. Kira-kira diurutkan duluan mana? Hambatan mobilitas fisik ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada adalah nyeri akut sama Integritas kulit. gangguan integritas ku Kulit. Kulit.
kulit. Jadi kalau ketemu dua masalah di satu kelompok, dulukan masalahnya dulukan selain nyeri. Dulukan selain nyeri. Ini kan ada nyeri sama gangguan integritas kulit. Jadi yang harus didulukan adalah Gangguan yang integritas didulukan kulit. adalah Yang Integritas kulit. karena gini, nyeri sejatinya itu adalah modulasi pikiran dari pengalaman yang dialami. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, apapun kalau ketemu nyeri dulukan diagnosa aktualnya. Kalau nyeri sama resiko, ya dulukan nyerinya pasti. Karena aktual nyerinya ketimbang resiko. Itu ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 22. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Iya, Cukup. Pak. Oke, nomor 22. Apakah tindakan yang harus segera dilakukan untuk membebaskan jalan nafas? Seorang pasien laki-laki tiba di IGD dalam keadaan tidak sadar, denyut nadi karotis tak teraba, pupil dilatasi. Saat tubuh klien digerakkan terdapat krepitasi pada vertebra cervicalis dan tercium bau alkohol yang sangat menyengat. Jawabannya yang C, Pak. C. Jotras. Jotras. Jotras tidak boleh diberikan cedera basis kranii. Ya, Siap. basis kranii nggak boleh. Hetil tidak boleh, tidak disarankan untuk cedera servikal. Ini kan cedera servikal ya. Oke, Nih. chin lift aman digunakan untuk cedera servikal sama 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 basis kranii boleh. Nah, chin lift sama jotras dalam konteks ini lebih efektif mana? Jotras. Dari semua triple airway maneuver, Hetil, chin lift, dan jotras. Jotras itu punya kemampuan yang lebih baik ketimbang hetil dan chin lift. Gitu nggak Bapak Ibu? Nih. Iya, gitu. Ini sedikit info. Jadi meskipun chin lift benar, tetapi jotras lebih direkomendasikan atau lebih tepat karena konteksnya adalah seperti ini. Oke, nggih. Yuk, selanjutnya nomor 22. Mas Anas monggo, Apakah Mas. tindakan awal yang harus dilakukan? Seorang perawat sedang menonton sepak bola pada saat gol, kemudian penonton laki-laki di sampingnya meloncat kegirangan dan tiba-tiba pingsan mendadak setelah dievaluasi 10 menit secara simultan dengan hasil tidak terabainya nadi karotis. Nah, setelah 10 menit dievaluasi secara simultan, Luke Listenfield dan nadi karotis tidak teraba, ya kan? Kalau D, Pak, karotis tidak teraba, melakukan maksudnya apa? resusitasi. Oke, melakukan ya kembali, melakukan RGP Iya, kembali, gitu deh. Pokoknya kalau nggak bisa, nggak ada, ya sudah balik algoritma awal, gitu nggih, Bapak Ibu. iya. Oke, monggo, Mbak Adriana. Apakah tindakan yang pertama kali dilakukan? Seorang korban kecelakaan ditemukan tergeletak di tepi jalan. Korban diam tak bergerak, mata terpejam, suara nafas ngorok. Terdapat perdarahan hebat akibat patah tulang femur kiri tembus kulit. Anda sedang melintas di jalan dan menolong pasien tersebut. Jawabannya bebaskan jalan nafas, Pak. C. Oke, good. Bebaskan jalan nafas. Ya, oke. Jalan nafas memiliki hierarki paling tinggi, ya, Bapak Ibu. Oke, yuk selanjutnya, Mas Anas. Mas Anas. Apakah tindakan yang pertama Apakah Mm-mm, tindakan yang pertama Anda lakukan saat menolong pasien tersebut? mm-mm. Seorang korban kecelakaan ditemukan tergeletak di jalan raya dalam posisi terkelungkup, tampak perdarahan akibat patah tulang femur kiri tembus kulit. Hasil pemeriksaan didapatkan tidak terdengar suara nafas tambahan.
Frekuensi nafas 20 kali per menit reguler, nadi 80 kali per menit GCS 456, lokasi rumah sakit jauh. Tertelungkup, frekuensi napas 20, reguler, C. nadi. Menghentikan perdarahan. Jawabannya adalah memang tertelungkup perdarahan. RW ada masalah nggak ini? Nggak ada. Ada masalah? Nggak ada. Nggak ada ya. RW nggak ada masalah. Breathing nggak ada. Oke, sirkulasi ada masalah. Oh ada. Ya, C ya. Oke, ya gitu. Oke, good. Semakin baik ya. Oke, yuk nomor 26. Apakah tindakan keperawatan yang dilakukan kepada pasien? Seorang perempuan 30 tahun datang ke unit gawat darurat diantar oleh keluarga dengan kondisi penurunan kesadaran. Pasien memiliki riwayat hipertensi sudah 5 tahun. Saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah 170/100, nadinya 100, RR 20, pasien GCS 222, SpO2 93%. Pasien terdengar ngorok. Jawabannya pasang YouTube, Pak. Oke, ma YouTube. Ya, good. Ya, oke. Eh, ada yang tanyakan sampai sini? Bapak Ibu. Ini cepet banget ini karena memang jatahnya 15 soal ya setiap pertemuan. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Cukup, Pak. Cukup. Monggo Mas Anas. Apa masalah keperawatan yang menjadi prioritas? Seorang laki-laki usia 42 tahun dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya karena mengalami penurunan kesadaran. Saat dilakukan pengkajian oleh perawat didapatkan data BCS 345, RR 32, suhu 38. Dari pemeriksaan didiagnosa mengalami meningitis. Ya, apa ya? Gangguan perfusi jaringan otak. Oke, gangguan perfusi jaringan otak. Oke. Nanti ada gangguan perfusi cerebral itu juga ada. Atau kalau enggak itu ini Bapak Ibu. Ah, penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Nah, ini seperti ini. Ya. Jadi pastikan, tapi biasanya penurunan kapasitas adaptif intrakranial ini karena gangguan obstruktif seperti trauma, terus stroke dan lain sebagainya. Biasanya diagnosa yang sering muncul itu ketimbang gangguan perfusi jaringan otak itu adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Ini berarti dilihat dari fungsinya, kalau datanya fungsi. Tetapi kalau datanya sumbatan-sumbatan di otak, berarti nanti panjenengan milihnya adalah gangguan perfusi jaringan otak. Gitu nggih. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial ini adalah penurunan fungsi, bukan penurunan isi dari otaknya ya, Bapak Ibu. Dipahami ya sampai sini ya. Dimengerti? Nggih. Nggih. Jadi nanti tolong hati-hati panjenengan pada saat mengerjakan jangan sampai lengah gitu nggih. Ya. Dan pastikan panjenengan kendalikan diri, jenengan adalah seorang perawat, bukan seorang dokter spesialis untuk pada saat mengerjakan. Ya, nanti kalau ke ruangan boleh menunjukkan kemampuannya yang semaksimalnya. Tapi untuk kasus mengerjakan soal, jadilah perawat seutuhnya. Gitu aja Bapak Ibu. Iya, Pak. J. Yuk lanjut, Mbak Triana. Apakah metode pemberian oksigen yang paling tepat? Seorang perempuan berusia 50 tahun mengalami sesak nafas dan nyeri dada dibawa ke IRD. Pada saat pemeriksaan didapatkan pernafasan 24, nadinya 100, saturasi O2 menunjukkan angka 95. Apakah metode pemberian oksigen yang paling tepat? Nasal kanula.
Iya, nasal kanul. Ya, nasal kanul itu kalau diberikan 1 LPM itu meningkatkan 4% saturasi secara teori. Ya, 1 LPM nasal kanul itu kalau masuk semuanya meningkatkan 4% saturasi secara teori. Karena kadang-kadang setting nyata itu turun berarti sekitar 3 LPM dalam 1 menit. Oke, oke. Selanjutnya Mas Anas. Apakah tindakan prioritas perawat tersebut? Seorang ibu mengalami kecelakaan dibawa ke rumah sakit dengan kondisi tidak sadar. Dengan tekanan darah 80 per 60, nadi 72 kali per menit, frekuensi nafas 35 kali per menit, serta terdapat cairan di rongga mulut korban. A. Hmm, Melakukan suction, Pak. tidak sadarkan diri. Oh ya, oke, good. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Ya, Tidak, Pak. cukup, Pak. Cukup? Nggih. Cukup, saya rasa sudah jos sekali ya. Oke, soal yang terakhir sebagai penutup untuk pertemuan kita malam ini. Apakah masalah keperawatan prioritas yang muncul? Seorang ibu datang ke UGD membawa balita laki-laki umur 4 tahun dengan keluhan buang air kecil besar 5 kali dengan konsistensi cair. Ibu tampak khawatir, hasil pemeriksaan fisik anak tampak letargi, suhunya 38, mata cekung, cubitan di perut kembali dengan lambat, dan anak tampak malas minum. Defisit volume cairan. Defisit volume cairan, bener. J, Bapak Ibu, eh saya berharap nanti panjenengan pada saat mengerjakan benar-benar dikendalikan dirinya ya. Dalam konteks adalah bertindaklah sebagai seorang perawat. Saya tahu Bapak Ibu keilmuannya sudah sangat mumpuni untuk mentata laksana masalah-masalah kesehatan, tetapi yang saya selalu tekankan bahwa terkadang banyak teman-teman yang salah karena mereka menggunakan pengalamannya yang notabene-nya itu bukan tindakan keperawatan. Gitu nggih, Bapak Ibu. Kecuali pada saat nanti jawabannya itu nggak ada keperawatan mandiri, boleh panjenengan milih yang kolaborasi. Oke nggih, Bapak Ibu. Nggih. Ya, Oke. Pak. Ini lumayan cepat untuk hari ini. Biasanya 1,5 jam gitu, nggih. Karena mungkin soalnya sudah mulai mudah bagi panjenengan. Ada yang tanyakan untuk Mbak Adriana sama Mas Anas? Mohon maaf, Pak. Untuk apa yang penjelasan yang tadi, Pak? Yang jawabannya integritas kulit tadi, Pak. Nomor berapa ya tadi ya? Integritas kulit. Integritas. Ini. Oh iya, iya, Pak. Heeh, Masalah keperawatan heeh. utama pada kasus di atas. Gini ya. Tak tak gambarkan lebih detailnya. Ini yang muncul apa sih? C sama E ya? Oke, Ya. C. sama C-nya ini. apa masalahnya, Mas? C kurang volume cairan itu ya, Pak ya? Volume cairan. Oke. D ada nggak? D nggak ada ya. Tidak ada D D-nya. ada nggak? D-nya nggak ada. Ada nggak? Sebentar. A-nya ada nggak? A-nya Nggak ada. tidak ada. B-nya B-nya ada. apa? Yang mana? Oh, Ada. nyeri itu ya, Pak ya? B-nya ada nggak? Lihat et kausanya ya. Nyeri karena pernafasan atau nyeri karena muskuloskeletal? Nyeri. Apa Mas Anas? B-nya ada nggak di data ini? Tidak Tidak ada. ada. Gitu, J. D-nya Oke. ada nggak?
Nggak ada. E-nya ada nggak? E-nya ada. E-nya satu, dua. Nah, E-nya ada. Gangguan integritas sama apa ini? Sama hambatan mobilitas Mobilitas. fisik sama nya. Nyeri. A-nya ada nggak? Nggak ada. B-nya Ada. nggak ada. Nggak Kekurangan ada. volume cairan ada nggak? Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Ya sudah, nggak usah dipilih karena nggak ada. D ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Hambatan integritas fisik sama integritas kulit ada nggak? Integritas kulit ya, Cik. Integritas kulit ada nggak? Ada, Pak. Ada. Kulit ada. Ya, ada ya. Hambatan mobilitas fisik ada nggak? Hmm, Ada. tidak ada. Oh, nggak Ada. ada. Nyeri, nyeri akut ada nggak? Ada, Pak. Ada. Ingat ya, kalau ketemu, ini kan diagnosa aktual. Ke diagnosa aktual itu nggak ada resiko-resiko. Kalau jenengan ketemu dalam satu kelompok ini, ya, ada nyeri, ya, dan diagnosa lain itu aktual. Nyeri itu di kesampingan dulu, ketimbang yang integritas kulit. Kulit. Berarti integritas kulit dulu baru nyeri. Jadi yang paling tinggi adalah sorry, Nyeri. yang paling tinggi Gangguan. adalah Gangguan gangguan integritas. integritas kulit, baru nyeri. Maka dari itu kenapa kok nyeri itu ditaruh di second choice? Karena gini, Mas Anas dicubit dengan kekuatan yang sama, Mbak Adriana dicubit dengan kekuatan yang sama. Apakah nyerinya sama? Yang dirasa beda. Tetapi kalau luka sayatan di jarinya Mas Anas dan Mbak Adriani pasti sama. Lukanya terbuka, keluar darah, kapilernya pecah, kanulnya pecah, keluar darah dan terasanya nyeri, ya kan? Berarti gangguan integritas kulit dulu ketimbangnya nyeri. Sesuatu yang sama, ya, yang sama yaitu gangguan integritas kulit dan objektif itu lebih didulukan ketimbang yang subjektif seperti nyeri akut. Gitu, J. Iya, Pak. G. J. Ada lain? Ada lain. Jadi ngurutannya seperti ini aja. Jenengan kebingungan, lihat saja datanya A, B, C, D, E. Ini paling aman, insya Allah sampai hari ini. Ya, oke. Ada yang lain? Berarti cara mengurutkannya seperti itu ya, Pak ya, kalau ada kasus soal seperti itu. Ya, lihat satu, et causa. Tidak Kausa. selamanya, tidak selamanya nyeri itu masuk di B6. Nyeri bisa masuk di B3 jika cedera servikal, kayak gitu ya. Nyeri bisa masuk di B2 jika serangan jantung. Nyeri bisa masuk di B1 jika ada pneumotorak, gitu ya. Siap. Ada yang lain? Sampun, Pak. Jadi Bapak Ibu ingat, lihat et kausanya. Kelebihan volume cairan itu bisa masuk di B1, di B2, di B3, di B4. B1 misal B1 misal efusi pleura. Di B2 bisa jadi akut lung odem. Itu meskipun ngomongnya lung odem itu kasusnya kardio, kayak seperti tamponade jantung, misal seperti itu. Oke, masuk di B3, hidrosefalus, meningitis dengan eksudat, hem, eh, perdarahan epidural, itu masuk B3. Masuk di B4 itu jika hidronefrosis, pasca hidronefrosis, ya. Jadi kebanyakan cairan di rongga, kok di rongga, di renal atau di ginjal seperti itu. Jadi ingat nggih, Bapak Ibu, semua dilihat et kausanya. Pokoknya lihat dulu et kausanya. Gitu nggih. Iya. J. Kalau lihat et kausanya benar, ngurutkannya
pasti bener. Gitu nih. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini Bapak Ibu sebelum saya akhiri untuk sesi kali ini? Pak, kalau mau tanya tapi soalnya di luar ini boleh, Pak? Boleh, boleh apa? Kalau bisa saya jawab. Oh ya, Kalau siap. enggak ya kita diskusikan lain kesempatan. Ya, apa? Kalau di soalnya ini saya bacakan dulu ya, Pak ya. Tuan K Ya. usia 50 tahun mengalami nyeri dada sebelah kiri menjalar ke bahu kiri dan nyeri punggung. Dari pengkajian fisik didapatkan data bibir dan ujung jari sianosis. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan peningkatan enzim jantung dan dari Mm-mm. EKG penggambaran adanya ST elevasi di lead 2, 3 dan AFV. Apakah masalah keperawatan prioritas yang terjadi pada pasien tersebut? Yang pilihan jawabannya A-nya nyeri, B-nya penurunan kardiak output, C-nya perfusi jaringan perifer tidak aktif, D-nya intoleransi aktivitas, E-nya hambatan mobilitas fisik. Kan sebelumnya Yang saya jawabannya B, Pak. Ternyata itu yang benar jawabannya D, jawabannya apa? intoleransi aktivitas, Pak. Kalau intoleransi aktivitas itu konteksnya seperti ini. Soalnya gitu, soalnya gini. Pasien sedang melakukan aktivitas. Namun, pasien tiba-tiba mengeluhkan nyeri dada. Nah, itu adalah konteksnya intoleransi aktivitas. Intoleransi aktivitas itu, Mbak Adriana, konteksnya adalah pada saat energi yang masuk tidak sama dengan energi yang keluar. Kalau dilihat dari soalnya tadi ya, enzim apa tadi? Enzim apa tadi? Enzim Enzim jantungnya dari enzim jantung, ya, troponin sama CKMB kan. Troponin sama CKMB-nya positif. Berarti itu tanda-tanda adanya IMA ya. Terus adanya ST apa depresi atau elevasi tadi ya. nggih, ST terus dua elevasi. sam, apa? Dua, Tiga dua, tiga dan ini AFV, nggih. AVF AVF. ya arterivaskular. Berarti inferior. Bagian inferior, IMA inferior, IMA inferior nggak tahu tadi STEMI atau non STEMI ya tadi ya. Ya. Jadi kalau gitu, kalau ngomongnya adalah nyeri akut berhubungan dengan berhubungan dengan kurangnya suplai oksigen. Itu masuk di B1 bisa. Oke, intoleransi aktivitas karena kurangnya suplai oksigenasi. Itu bisa. Kalau intoleransi aktivitas itu masuknya di B2, bukan di B1. Kalau konteksnya ini ya, konteksnya ini. Nah, makanya lihat dulu et kausanya. Kalau et kausanya itu ngomongnya kurang oksigen, berarti dimasukkan di B1. Tetapi kalau ngomongnya into nyeri atau apapun, tapi et kausanya adalah penurunan curah jantungnya, berarti masuknya di B2. Dimengerti sampai sini, Mbak? Mbak Nggih, Adriana. iya Pak. Nah, jadi masa diagnosa keperawatan itu mencerminkan tanda gejala saja. Namun, namun et causa itu menandakan masalah prioritas mana yang harus diselesaikan. Gitu nggih. Wes kita taruh dia adalah tadi IMA inferior ya kan imanya inferior apa tadi STEMI atau non STEMI ya tadi. Nah, berarti pilih salah satu diagnosa yang berhubungan dengannya itu et kausanya, Mbak. Jawabannya apa itu? Ini sih kunci jawabannya yang intoleransi aktivitas, Pak. Kalau saya secara pribadi eh, kurang menurut saya ya, menurut Ya, saya kurang tepat kalau pertanyaannya tidak ada datanya tidak ada. Setelah melakukan aktivitas tiba-tiba pasien apa tadi? Eh, mengalami pasien nyeri dada.
nyeri dada. Nah, kalau nggak ada datanya tiba-tiba tidak mampu, lah berarti itu intoleransi aktivitas. Seperti itu. Itu kalau saya. Karena intoleransi aktivitas itu kalau energi yang masuk 5, yang keluar pasti 5. Nah ini energi yang masuk 5, tetapi yang keluar adalah 3. Dia langsung serangan jantung kan. Ada respon IMA-nya. Hmm. Itu nggih. Jadi dilihat pertanyaannya kalau ada ada tiba-tiba mengeluhkan sulit beraktivitas dengan keluhan nyeri dada menjalar sampai punggung, pundak punggung dan ujung-ujungnya apa tadi? Membiru tadi. Seperti itu. Nggih. Nggih. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau hasilnya seperti itu hanya kekurangan oksigen atau nyeri berhubungan dengan penurunan suplai arteri koroner gitu. Ditambah dia ada lead 2, lead 3 sama AVF berarti inferior. Berarti IMA inferior. Gitu. Sampai di sini mungkin ada sanggahan Mbak Adriana. Hmm, masih belum, Pak. Apa? Masih belum ada. Masih belum ada. Monggo, mungkin Mas Anas. Mas Anas, Mbak Adriana ada lagi, Mbak? Saya cukup, Pak. Ampun, Pak. Sampun. Jadi saran saya pada saat panjenengan ketemu soalnya, pastikan dulu diagnosanya itu kausanya apa. Itu nggih. Bahkan kadang-kadang nyeri itu lebih dulu ketimbang intoleransi aktivitas. Kalau dia ditempatkan di A dulu atau lebih tinggi daripada diagnosa lainnya. Dimengerti sampai sini, Bapak Ibu? Iya, Pak. Iya, Pak. Nggih. Nggih. Oke. Bapak Ibu ujiannya tanggal berapa itu? Saya tanggal 6, Pak. Saya tanggal 6 ini, 7, Nggih. Pak. 7. Iya, Pak. Maksudnya September ini. Iya, Pak. Iya. Iya kah? Oh, itu serempak atau gimana itu? Se-Indonesia gitu. Dibagi, Pak, itu, Pak. Oh, gitu. Oke, Nggih. oke, oke. Oke, oke. Ah, ah, ah. Oh, berarti ini sudah ada pembukaan ASN P3K gitu ya berarti? Nggih. Iya, Pak. Malah gitu-gitu. Nggih, eh, sama-sama berjuang ya Bapak Ibu dengan tujuannya masing-masing. Dari sini saya selaku apa ya, selaku teman berdiskusi, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian dan interaksi selama kita menjalani diskusi ada yang tidak berkenan, dan doa dari dalam hati saya dengan tulus semoga apa yang panjenengan cita-citakan dan keluarga jenengan harapkan dan impikan semoga Allah kabulkan segera dalam waktu dekat ini. Ini Amin. semoga lancar, semoga ini menjadi rezeki panjenengan dan keluarga panjenengan. Semoga sukses Bapak Ibu. Saya tunggu kabar baiknya dan foto-foto pelantikannya. Begitu nggih. Amin. Nggih. Nggih. Nggih, nggih, Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya akhiri, silahkan kalau mau kontak-kontakan atau tanya sesuatu atau diskusi lah, bukan tanya ya, diskusi, monggo. Saya sangat welcome sekali. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan sukacita di lain kesempatan. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dias. Terima kasih, Pak. Sami-sami Mbak Adriana, Mas Ana, sehat selalu.